2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agita Deora Fitri, senang sekali ketemu kalian di sini. Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar istilah kesehatan dan keselamatan kerja? Ada kata-kata sehat, ada kata-kata selamat. Oke. Menurut Kemenaker nomor 12 tahun 2015, kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan sebuah upaya promosi dan preventif agar pekerja atau tenaga kerja tetap dalam keadaan sehat dan selamat, terhindar dari penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Menurut OSHA, ditambahkan lagi, juga menjamin bahwa pekerja itu dalam keadaan yang nyaman, jadi tidak hanya selamat dan sehat ya. Ketiga, berkaitan erat dengan hazard dan risk. Apa sih hazard dan risk? Oke, dianalogikan seperti ini. Jika di kamar kalian kita letakkan seekor harimau yang sedang kelaparan, lalu kita kandang harimau itu hazard atau risk? Jadi, risk dalam bahasa Indonesia adalah sebuah risiko, hazard adalah bahaya. Tentu saja kalau harimaunya kita kandang, itu kita sebutnya sebagai risk. Kenapa? Karena masih ada probability yang lebih besar untuk kita selamat dari harimau tersebut. Nah, seandainya itu adalah hazard kalau kandangnya kita buka, karena hazard berhubungan dengan bahaya yang lebih tinggi, probabilitas bahaya yang lebih tinggi, itu disebut dengan hazard. Nah, sekarang apa sih bedanya antara hazard dan danger? Pasti kalian kalau lagi lewat gardu listrik itu ada tulisannya danger atau tempat-tempat yang berbahaya lainnya. Ya, danger itu berhubungan dengan peringatan bahaya, sedangkan hazard itu tidak ada peringatan, guys. Tiba-tiba kita bisa langsung celaka. Nah, hazard itu dibagi jadi 5. Ada yang udah tahu belum? Pertama, hazard kimia, hazard biologi, hazard ergonomi, hazard psikososial, dan hazard fisika. Salah satu kisah menarik terkait dengan K3 berhubungan dengan jam ini, guys. Kok bisa sih? Ada yang tahu ini jam apa? Ya, kalau kita lihat ini jam seperti glowing in the dark. Jam ini menggunakan salah satu bahan kimia yaitu radium. Radium ini sendiri diciptakan oleh dikenal dengan Marie Curie. Dia pemenang Nobel Fisika dan Kimia, guys. Memang pintar banget orangnya. Nah, radium ini ditemukan tahun 1898, namun setelah Perang Dunia I tahun 1917, mulai dikenal di Amerika dan digunakan oleh perusahaan jam yang disebut dengan Andark Corporation. Nah, cerita bermula di mana pabrik ini berisikan buruh perempuan. Ceritanya saat menggunakan atau melukis radium ke jam, mereka itu menggunakan kuas yang terbuat dari bulu kambing, dan kuas itu tuh dicelupin radium itu lalu dirapikan dengan gigi mereka, guys. Baru mereka gambar kuasnya biar lebih rapi. Bisa lihat di sini, ini adalah jamnya dan mereka megang kuasnya yang tadi. Nah, lama-kelamaan mereka ini menyadari bahwa bukan hanya jam yang bersinar dengan radium itu, tetapi bagian tubuh mereka yang terpapar radium juga glowing in the dark. Justru hal ini menimbulkan sesuatu yang baru, guys, di Amerika saat itu, yaitu radium bisa digunakan untuk kecantikan, di mana pekerja-pekerja ini menggunakan dan menggambar diri mereka sendiri, lalu mereka ikut party, guys. Sampai akhirnya ada berita mengenai Radium and Beauty, di mana mereka menggambar diri mereka seperti dibikin kayak blush on lah di sini, di wajah, di kulit yang mereka mau, dan mereka ikut
berpesta karena mereka jadi lebih cantik dan glowing in the dark. Mirisnya radium juga dipakai buat kecantikan dan diminum guys, bukan hanya buat wajah saat itu. Sampai akhirnya mulailah terjadi kejanggalan di mana pekerja-pekerja pabrik itu mulai mengalami sakit. Yang paling sering mereka alami adalah sakit gigi. Dari gejala sakit gigi tadi, akhirnya menjalar ke gejala sakit tulang guys. Namun dokter di perusahaan tersebut justru menutup-nutupi diagnosa yang aneh ini, karena sebenarnya perusahaan dan dokter-dokter di sana sudah mulai mencurigai nih kenapa pekerja mereka mulai menderita kesakitan. Tapi gejalanya ditutup-tutupi dengan dibilang mereka mengalami sakit karena TB atau tuberkulosis atau infeksi virus, bahkan sifilis guys. Nah, ada satu cerita mengenai yang dikenal dengan Radium Girl, ada filmnya guys. Lalu namanya Grace Fryer. Dia tuh menderita gejala yang sama dengan teman-temannya. Jadi dia mulai merasa bahwa penyakitnya itu terkait dengan pekerjaan yang dia lakukan. Namun perusahaan sempat menutupi kejadian ini karena takut memberikan citra buruk kepada perusahaan. Namun banyak perempuan mengalami kejanggalan seperti giginya lepas, sampai rahangnya lepas seperti yang di gambar belakang ini. Lalu mirisnya sampai 1 abad saat ini mayat mereka pun masih bersinar glowing in the dark. Balik lagi ke cerita si Fryer ini atau Grace Fryer, itu ada dokter baru bernama Frederick Flynn, di mana dia mendengar cerita mengenai Fryer dan buruh-buruh yang sakit tersebut, dan dia mengungkapkan bahwa itu terjadi akibat dampak dari radium itu sendiri, sehingga mulai diekspos ke media. Awalnya perusahaan menutup-nutupi hingga akhirnya tidak bisa ditutupi lagi setelah dilakukan investigasi lebih lanjut. Memang radium dan paparan jangka panjangnya merusak, bersifat karsinogenik dan merusak tulang, bahkan tulang belakang. Si Fryer ini atau Grace Fryer ini akhirnya juga mengalami patah tulang belakang guys, akibat paparan radium yang sering dia lakukan. Ini salah satu membuat heboh dunia, dan ini merupakan salah satu kejadian penyakit akibat kerja yang fenomenal. Setelah kasus itu terungkap bahwa memang benar pekerjanya meninggal karena penyakit akibat kerja, akhirnya perusahaan tersebut diinvestigasi lebih lanjut dan bangkrut pada tahun 1940. APA membongkar 2 pabriknya dan ditemukan masih terdapat paparan radium di lingkungannya, dan sehingga lingkungan itu ditandai sebagai lingkungan yang beresiko. Masih banyak banget hazard-hazard yang ada di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Salah satu contohnya adalah the most dangerous job in the world berasal dari kawah ijen. Itu dilansir oleh BBC, di mana kawah ijen mengandung sulfur dioxide dan karbon dioxide. Pada bulan Januari 2020, Badan Vulkanik dan Bencana Mitigasi Geologi melaporkan bahwa terdapat aktivitas gas beracun yang dengan kadar di atas nilai ambang batas. Lalu baru-baru ini Indonesia sedang terkena bencana alam, di mana meledaknya atau meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021 jam 3 sore. Nah, saat itu sedang ada aktivitas penambangan pasir, guys. 8 dari 10 penambang pasir belum diketahui kabarnya hingga saat ini. Itu merupakan contoh-contoh kesehatan keselamatan kerja yang ada di sekitar kita. Untuk bisa melihat cerita-cerita lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita-cerita ketiga selanjutnya.